Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Ini adalah Hyundai Stargazer X yang baru saja di launching oleh Hyundai Indonesia di Gias tahun 2023 ini. Dan mobil ini memiliki sejumlah perubahan yang sangat luar biasa sekali. Bukan hanya eksterior tapi juga interiornya dia memiliki sejumlah penambahan juga, mulai dari dia menggunakan premium speaker, dia menggunakan Bose. Dashboard dia sekarang juga sudah lebih rendah, nanti kita akan lihat juga. Lalu eksterior grillnya dia juga sudah berbeda dan velgnya pun dia juga berbeda. Dan dalam video ini aku akan membahas secara menyeluruh mengenai mobil ini, termasuk juga akan melakukan impresi berkendara dengan Hyundai Stargazer X 2023 ini. Simak videonya. Nah, seperti aku bilang ada sejumlah perubahan. Grill dia menggunakan warna hitam seperti ini, membuat tampilannya mobil ini jauh lebih gagah. Warnanya juga ini adalah warna yang khusus untuk di Stargazer X, namanya warna gold matte yang sama seperti di Hyundai Ioniq 5. Nah, untuk warnanya sendiri ini bayar tambahan lagi. Warnanya ini harga sekitar 3 jutaan. Warnanya gold matte, tapi padahal ini kalau dilihat warna seperti silver dia ini. Persis seperti silver, cuman warnanya doff aja. Lampu sama seperti Stargazer biasa, dia menggunakan lampu LED. Sama ini mobil sudah ada fitur Hyundai Smart Sense yang ada adaptive cruise control, blind spot monitoring, lane keeping assist, dan yang enak juga dari Stargazer adalah dia sudah ada fitur Blue Link. Jadi dengan Blue Link kita bisa mengendalikan mobil ini dari HP. Ya, bukan maju mundur ya, tapi seperti nyalain mobil dari HP, nyalain AC. Jadi itu dan sebagainya, termasuk tracker mobil juga ada. Jadi enak ya, kalau misalnya mau manasin mobil cukup dari HP aja, nyalain mobil, nyalain AC, masuk mobil itu mobil sudah langsung dingin. Sini seperti biasa, seperti Stargazer juga yang biasa ada lampu DRL yang nyala juga, sama pun seperti di Hyundai Staria. Ke bagian sampingnya ini kita lihat velgnya, dia menggunakan velg yang khusus untuk Stargazer X. Dia berukuran 17 inci dengan gabungan warna hitam dengan chrome seperti itu. Kalau dari samping ya keseluruhan dia kurang lebih sama seperti Stargazer biasa, mungkin hanya ada tambahan lagi di bagian bawah ini warna hitam doff. Kunci pun juga dia sudah dilengkapi dengan keyless smart key, jadi kunci cukup dikantongin aja. Sudah ada keyless smart buttonnya juga, sama sudah dilengkapi dengan engine start stop. Bagian belakangnya khasnya Stargazer adalah bentuk lampunya ini seperti huruf H. Mungkin kalau siang hari ini nggak begitu kelihatan, tapi kalau malam tuh kelihatan banget. Ini bentuknya itu seperti huruf H. Di sini ada logo Stargazer. Ya, sama seperti Stargazer biasa, cuman ini nih logonya yang spesial nih, logo X-nya ini tambahan. Kita lihat bagasinya. Bagasinya kalau tegak semua seperti ini memang cukup ya, tidak begitu besar emang kalau misalnya tegak semua kursinya. Tapi kalau udah dilipat, ini kita lipat. Nah, bagasinya ini dia lantai rata. Jadi bagasi itu bisa langsung jadi lebih besar juga, apalagi di lantai rata bagasinya, jadi lebih enak juga. Oke, kita langsung lihat ke mesinnya dulu. Mesinnya menggunakan yang sama seperti Stargazer biasa. Dia 1500 cc, 4 silinder, menghasilkan tenaga 115 PS serta torsinya 143,8 Nm. Tenaga dan torsi disalurkan ke roda depan melalui transmisi IVT atau Intelligent Variable Transmission yang kurang lebih sama dengan transmisi CVT atau Continuously Variable Transmission. Nah, untuk akselerasinya kurang tahu berapa aku, tapi kurang lebih sekitar 10 detikan ke atas tahu aku untuk akselerasinya. Kita langsung ke dalam aja sekalian ngadem. Kursi belakangnya ini adalah posisi berkendara aku ya, dan ini bisa dibilang lega, cukup lega dia. Tinggiku 179 cm, sisa headroom masih banyak ya, sisa legroom pun juga dia masih lumayan banyak, dan kursinya bisa dibilang dia cukup empuk juga. Dan stitching warna merah ini adalah khusus untuk yang bagian Stargazer X juga. Kursinya captain seat. Jadi kalau misalnya, jadi kan ada dua varian, ada prime, ada elite. Elite itu yang paling rendah, dia tidak ada captain seat. Sedangkan yang prime seperti aku tes ini adalah yang menggunakan captain seat. Dan ya jujur aja aku lebih suka mobil yang menggunakan captain seat, jadi nggak gabung kiri dan kanan, ada sendiri-sendirilah kursinya. Speaker dia menggunakan Bose, jadi pasti suaranya bagus juga, premium speaker soalnya itu.
2 colokan USB, sama ada tempat mungkin untuk meletakkan HP kita pada saat di charge juga. Kita coba sekarang lihat ke bagian paling depan. Oh ya, khusus untuk seat pocket di belakang driver, dia ada tambahan ini, ada mungkin untuk meletakkan HP, tablet, dan meletakkan segala macam. Tapi kalau misalnya untung yang di bagian kiri ini adalah ada semacam meja gitu. Jadi untung-untungan, sini bisa meletakkan HP dan tablet, sini bisa buat makan. Oke, kita langsung lihat ke row paling depan. Oh iya, sebelum row paling depan kita lihat row ketiga dulu aja, kayak apa, sempit apa enggaknya, kita lihat. Membukanya ini mudah banget, tinggal tarik tuas di sini, dia tinggal langsung naikin aja, dan dia nggak begitu berat, untuk kursinya cukup enteng. Nah, akses keluar masuknya pun juga lega, dia besar. Nah, kursi bagian belakangnya dia memang semakin ke belakang kan posisi duduk semakin tinggi. Untuk bagian belakang ini mungkin bisa dibilang kurang pas untuk aku karena tidak begitu lega. Tinggiku 179 cm. Headroomnya lumayan lah ya, ada 5 jari. Kalau legroom memang tidak ada sisa untuk legroomnya. Jadi memang kalau tinggi badan aku lebih cocok tengah atau bagian paling depan. Nah, kita lihat bagian paling depan sekarang. Nah, bagian paling depannya inilah tempat yang paling enak. Kita nyalain dulu mesinnya. Dia sudah menggunakan engine start stop button. Nah, khasnya Hyundai, mesinnya dia halus, idle aja dia cuma 600 rpm. Posisi berkendara dia enak. Ini setir bisa diatur tilt, tapi masih belum bisa. Oh, bisa teleskopik juga. Jadi kita bisa mendapatkan posisi berkendara yang paling enak juga dia. Lalu kursi masih udah bisa diatur maju mundur, tapi cuman masih manual aja untuk pengaturannya dia. Posisi enak, dia sudah dilengkapi dengan parking brake elektrik dan auto hold. Dan ini adalah fitur yang aku sangat suka sekali. Kita nyalain AC dulu biar nggak panas. Dilengkapi juga dengan auto hold. Jadi kalau misalnya berhenti lampu merah, cukup nyalain auto hold, kita lepas rem, mobil akan nahan sendiri. Ada dua cup holder di sini. Nah, mode berkendaranya ini ada di sini nih. Ini kita tekan-tekan saja, drive mode akan keluar semua. Ada normal, ada sport, ini ada smart, sama ada eco. Kalau sehari-hari mungkin aku lebih makainya normal. Bagian sini ada kompartemen yang tidak begitu besar tapi cukup dalam juga. Nah, di sini nih ada tempat untuk meletakkan barang-barang kita, mungkin handphone, atau ini ada kartu mungkin bisa taruh sini juga, bisa macam-macam. Di sini ada kompartemen lagi tapi dia masih belum dilengkapi dengan soft opening. Jadi masih lepas tuh masih ngedrop ini dia. Nah, dashboardnya itu kan lebih rendah ya. Jadi pandangan keluar tuh juga dia lebih enak, tidak setinggi yang Stargazer biasa yang sebelumnya. Di sini ada juga ada tempat lagi buat nyimpan mungkin, tapi tidak begitu besar tapi cukup lah untuk menyimpan barang. Ini cukup enak, apalagi dia sudah dilengkapi dengan ini nih, adaptive cruise control. Jadi mobil ini bisa nyetir sendiri walaupun selama beberapa detik aja, tapi sudah bisa nyetir sendiri gitu dengan harga 336 juta rupiah. Nah, dia sudah dilengkapi nih, head unitnya sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, aku kalau misalnya ada mobil Apple CarPlay pasti aku pakai terus karena enak, apalagi ada Google Maps, Spotify, dan lain-lain juga. AC dia digital, untuk pengaturannya masih single zone belum dual zone, tapi ini untuk tombol-tombol di bawah ini adalah semua tombol-tombol sentuh aja, kecuali untuk ngatur AC dan suhunya saja masih menggunakan tombol-tombol biasa. Oke, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja cobain seperti apa Stargazer X ini dipakai di jalan. Oke, nah dia begitu dipindah ke D ini unik ya. Dari tadi aku nyoba begitu dipindah ke D itu rem tangan dia langsung turun otomatis. Jadi kita tinggal jalan saja, dia langsung jalan. Enak itu. Oke, let's go. Oke, sekarang udah di jalan, kita udah jalan ini. Memang ya ini dia halus dan enak sekali, apalagi juga ground clearance kan dia sudah lebih tinggi dibanding yang sebelumnya, naik sekitar 15 mm. Jadi bandingan suspensinya itu, travel suspensinya dia lebih mungkin bisa lebih jauh sehingga dia lebih enak juga. Lalu kedap, dia bisa dibilang cukup kedap ini, apalagi tadi pada saat menutup pintu itu karena karetnya dia lebih tebel aja, itu menutup pintu harus agak kenceng dikit, jadinya itu dia lebih kedap juga. Bahkan suara mesinnya aja tuh nyaris nggak kedengeran saking halusnya.
Apalagi juga dia kan menggunakan IVT. IVT itu kan cara kerjanya mirip-mirip seperti CVT. Jadi putaran mesin itu cenderung lebih konstan. Ini aku tadi lari 50 km per jam saja, putaran mesinnya sekitar 1300-an RPM. Berarti masih sangat rendah sekali. Lalu untuk setirnya ini memang pada saat kecepatan rendah ya dia enteng, tapi kalau sudah kecepatan lebih tinggi itu dia berasa lebih mantap dia untuk setirnya itu. Tapi perubahannya dibanding yang sebelumnya ya memang dibanding Stargazer X, Stargazer biasa dan Stargazer X adalah dia kan lebih rendah dashboardnya, jadi pandangan keluar tuh dia lebih luas, sedangkan yang Stargazer biasa kan dia dashboardnya lebih tinggi. Jadi katanya sebagian orang bilang agak mengganggu, tapi ini dia lebih rendah, pandangan lebih enak. Speaker dia menggunakan premium speaker, dia menggunakan Bose juga. Kalau dari luar eksterior itu sangat gampang sekali orang untuk membandingkan mana Stargazer biasa, mana Stargazer X, karena dari luar tuh kelihatan beda banget. Grillnya dia berwarna hitam, terus juga velgnya dia beda, ada tambahan-tambahan warna hitam, jadi kelihatan lebih seperti crossover mobil ini. Jadi membedakannya itu juga sangat gampang sekali antara Stargazer biasa dan Stargazer X. Nah, kalau teman-teman bertanya masalah keiritannya, memang aku belum tes keiritannya karena ini aku hanya dapat waktu 1 jam. Karena ini masih gias, soalnya masih dipakai untuk test drive juga mobilnya. Jadi nanti mungkin setelah gias kalau ada mobil tesnya aku bisa pinjam dan bisa tes lagi untuk keiritannya berapa. Nanti mungkin pasti ini mobil irit 1500 cc, pasti irit nih mobil. Nanti kita akan coba juga setelah gias mungkin deh. Terus fitur-fitur pun juga canggih karena ini mobil sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Search. Jadi ada blind spot monitoring di spion, lalu juga ada adaptive cruise control, dilengkapi juga ada kamera di atas. Jadi mobil ini bisa dibilang memiliki fitur semi autonomous. Jadi kalau di tol gitu ya, kita nggak mau megang setir, cukup nyalakan saja dia akan nyetir sendiri. Tapi harus tetap dipegang setiap berapa detik sekali mungkin ya. Tapi walaupun harus dipegang aja, tapi ini mobil bisa nyetir sendiri gitu loh dengan harga 325 juta. Jadi itu pun juga sudah luar biasa. Oke, kita sekarang coba respon mesinnya. Kita rasakan seperti apa, kita gas sedikit aja mungkin. Ya responnya cepat ya karena di IVT. Enak lah ya, tapi mungkin juga jarang mungkin pengguna Stargazer mau kebut-kebutan ya. Tapi ini untuk responnya dia cepat. Nah, seperti aku bilang kan ground clearance dia lebih tinggi sekitar 15 mm. Tadinya dia 185 mm, sekarang 200 mm. Yang berarti tuh ground clearance sudah setara dengan SUV. Jadi bawaannya tuh kalau misalnya kita mengendarai Stargazer X ini lebih pede. Ada banjir pada saat hujan dan sebagainya, tuh bawaannya lebih pede karena dia rasanya seperti membawa SUV karena ground clearance sudah setara dengan SUV. Nah, pertanyaannya pasti apakah body roll lebih berasa dibanding Stargazer biasa? Nah, aku membandingkannya mungkin agak susah karena aku belum pernah mencoba untuk yang Stargazer biasa. Hanya aku baru pertama kali nyoba Stargazer adalah Stargazer X ini. Tapi kita akan coba di tikungan depan ini seperti apa body rollnya. Apakah dia lebih berasa body roll ini kecepatan 70 km per jam. Ya mungkin lebih berasa sedikit ya. Dari kecepatan 70 sampai 75 km per jam ya memang sedikit lebih berasa, tapi memang dengan ground clearance yang ditinggikan sekitar 15 mm ini ya body roll boleh lah lebih berasa, tapi lebih empuk iya mobilnya. Nah, aku sudah coba sendiri di jalanan-jalanan yang bergelombang seperti ini aja, itu tuh mobilnya lebih enak. Nah, di depannya ada gelombang yang mungkin agak turunan sedikit, aku coba kecepatan agak tinggi sedikit, kita rasakan kayak apa pada saat lewat gelombang di situ. Seharusnya dia lebih empuk. Nah, itu tuh empuk, dia sangat empuk. Enak Stargazer. Untuk harganya, jadi Stargazer X ini ada 2 varian, ada Elite dan ada Prime.
Untuk yang varian Elite itu harganya dia 325 juta. Untuk yang varian Prime seperti di sebelahku ini harganya dia 336 juta. Perbedaannya adalah kalau misalnya yang Prime ini dia menggunakan captain seat, yang Elite dia tidak menggunakan captain seat. Nah oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.